Pemirsa Suara Jakarta, setelah melalui serangkaian sidang pengucapan putusan sela hingga pengucapan ketetapan, akhirnya Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan akhir perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah Kota Gorontalo pada hari Kamis sore 24 April 2014. Hasil keputusan Mahkamah menyatakan menolak ketiga permohonan perkara yang masing-masing diajukan oleh bakal pasangan calon Adhan Dambea Indrawanto Hasan, pasangan calon Ferianto Mayulu Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, dan pasangan calon Awet Talib Ridwan Munoarfa yang masing-masing termuat dalam putusan nomor 32/PHPUD 9/2013, 33 PHPUD 9/2013, dan 34 PHPUD 9/2013. Meski menolak seluruh permohonan ketiga perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan yang berbeda untuk ketiganya. Terhadap permohonan yang diajukan pasangan Ferianto Bahmid, Mahkamah berpendapat bahwa termohon dan pihak terkait, dalam hal ini pasangan Marten Budidoku, tidak terbukti telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematif, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sedangkan terhadap permohonan pasangan Awet Talib Ridwan, Mahkamah menyatakan pemohon tidak dapat membuktikan adanya upaya pemenangan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pihak terkait Marten Budidoku. Dan terhadap permohonan bakal pasangan calon Dambea Indrawanto, Mahkamah mengatakan keputusan KPU Kota Gorontalo yang mencoret nama pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilu kada Kota Gorontalo tahun 2013 adalah sah secara hukum, serta menolak permohonan kasasi Adhan Dambea. Berikut liputannya. Menjatuhkan putusan akhir dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah Kota Gorontalo tahun 2013 yang diajukan oleh 1H Adhan Dambea SOSMA, 2H Indrawanto Hasan, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah Kota Gorontalo tahun 2013. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2013 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dan kawan-kawan, para advokat dan penasihat hukum tergabung pada kantor hukum Iza Niza Law Firm yang beralamat di Gedung Citra Graha lantai 10, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dan berdasarkan surat kuasa bertanggal 3 Maret 2014 memberi kuasa kepada Bahtiar R. Tomayahu SH, advokat dan konsultan hukum yang beralamat Jalan Profesor Dr. Alu Sabu nomor 11419 Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo berdudukan di Jalan Sawit 1, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 165/KPU Kota dan seterusnya bertanggal 12 April 2013 memberi kuasa kepada Salahuddin Pakaya SH dan Supomo Lihawa SH, advokat dan konsultan hukum beralamat kantor di Jalan Pangeran Hidayat nomor 35 Kota Gorontalo, dan surat kuasa khusus pertanggal 16 April 2013 memberi kuasa kepada Dorel Almir SH dan kawan-kawan, advokat konsultan hukum pada kantor advokat Almir & Partners yang beralamat di Gedung Manggala Wana Bakti lantai 6, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai termohon. Budi Doku, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Gorontalo tahun 2013 nomor urut 2. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso SH dan kawan-kawan, para advokat konsultan hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat kantor di DS Tower lantai 15, Jalan Rasuna Said, Jakarta, dan surat kuasa khusus bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada H. Harson M. Abbas SH, advokat konsultan hukum pada Harson Abbas & Associates yang beralamat kantor Jalan Rambutan, Kelurahan Huanggobotu, Kecamatan Dungingi. Selanjutnya ke Dungingi Gorontalo, ditambahkan situ. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Mendengar dan membaca laporan termohon, mendengar dan membaca keterangan pemohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, memeriksa bukti tambahan pemohon.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Amar putusan mengadili menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Hamdan Zulfa selaku ketua, merangkap anggota, Arif Hidayat, Ahmad Fadil Sumadi, Maria Farida Indati, Patria Lisa Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Wahiduddin Adam, dan Aswanto masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 24 bulan April tahun 2014 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 bulan April tahun 2014 selesai diucapkan pukul 17.45 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Hani Adani sebagai panitia pengganti, dihadiri oleh termohon atau kuasanya dan pihak terkait atau kuasanya tanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasanya. Demikian seluruh putusan hari ini sudah diucapkan, dan kepada para pemohon, termohon dan pihak terkait dapat mengambil putusan setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang ini selesai dan nyatakan ditutup. Kontra dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, Sulistiowati SHMH yang merupakan kuasa hukum pasangan calon Ferianto Bahmit, saat wawancara dengan Suara Jakarta, menyatakan bahwa tidak ada kejelasan mengenai status wali kota dan wakil wali kota terpilih Marten Budidoku yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, dari ketiga hasil keputusan yang dibacakan oleh Mahkamah, hanya menyatakan permohonan dari pemohon ditolak dan tidak jelas menyatakan mengenai status dari Marten Taha Budidoku. Berikut petikannya. Yang pertama, apapun hasilnya kita menghargai, tetapi ada hal fatal yang hari ini menurut saya belum bisa menjawab pertanyaan apakah pada 2013 itu yang surat keputusan dari KPU yang mengangkat Marten Taha dan Budidoku sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota itu hari ini tidak dibatalkan. Sementara dalam putusan sela pada saat 2013 yang lalu menyebutkan bahwa sampai dengan adanya putusan akhir itu harus dipending, tidak bisa berlaku. Tetapi hari ini dari 3 putusan, yaitu perkara 32, perkara 33 maupun perkara 34, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa putusan KPU terhadap pengangkatan Marten Taha dan Budidoku itu berlaku kembali. Hukum itu tidak menafsirkan, hukum itu harus jelas. Maka hari ini sesungguhnya kita menganggap putusan ini putusan yang tidak tuntas gitu. Karena juga tidak situ menyebutkan juga apakah kemudian dengan adanya putusan 33 yang menganggap bahwa keputusan MA sudah final memengaruhi kepesertaan Adam Dambea, atau putusan 32 yang menyatakan permohonan pun itu tidak berlaku, tidak lantas kemudian di situ bisa disimpulkan bahwa Marten Taha dan Budidoku sebagai pemenang. Tidak ada satupun yang menyebutkan seperti itu. Prinsip adalah ada cacat hukum di sini dalam putusan itu, karena putusan ini menurut saya tidak bisa dieksekusi. Tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa putusan sela itu hari ini dibatalkan dengan adanya putusan akhir. Itu poinnya. Kami akan diskusikan dengan klien kami. Yang jelas secara hukum ini ada putusan yang tidak tuntas, karena sekali lagi putusan sela pada 2013 yang lalu tidak dibatalkan hari ini. Harusnya kalau dulu ada memending sementara waktu terhadap putusan itu, harusnya ada kembali hari ini memperlakukan atau tidak putusan itu gitu. Sementara itu, ditemui usai sidang pembacaan hasil keputusan perselisihan hasil Pilwako Gorontalo, Marten Taha dan Budidoku yang merupakan wali kota dan wakil wali kota terpilih serta pihak terkait dalam 3 perkara ini menyatakan kelegaannya dan rasa syukur atas putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kepada Suara Jakarta, Marten Taha menyampaikan setelah melewati serangkaian proses sidang yang sangat panjang, kini masyarakat Gorontalo dapat segera menikmati apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat dan dapat segera memulai langkah-langkah strategis dalam menjalankan pemerintahan. Lebih lanjut, Marten Taha Budidoku berharap
agar nantinya tidak akan ada lagi kubu-kubu seperti Dai, FB, Wahid maupun Madu. Keduanya berharap agar seluruh masyarakat dapat bekerja sama membangun Gorontalo dan mendukung pemerintahan yang ada. Berikut ungkapannya. Saya kira kami berdua merasa sangat bersyukur bahwa perjuangan kami yang berlangsung untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas pelaksanaan pilkada di Kota Gorontalo yang telah diselenggarakan oleh KPU dengan benar dan sebaik-baiknya, ternyata yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung apa yang terjadi di Gorontalo itu. Maka oleh karena itu kami bersyukur, dan saya kira ini adalah pilkada yang terlama di Indonesia dan telah melalui lebih dari 5 lembaga negara yang mengurus ini pilkada, mulai dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar, sampai Mahkamah Agung, sampai Mahkamah Konstitusi, dan Panwaslu, Bawaslu. Semua ini sudah bekerja semaksimal mungkin, maka oleh karena itu kita syukuri. Kami sudah tidak berpikir lagi kalah menang siapa, adalah seluruh rakyat Gorontalo, dan kami berpikir ke depan bagaimana rakyat Gorontalo bisa menikmati apa yang menjadi visi misi kami berdua ketika kami berpidato di hadapan rakyat untuk pelaksanaan pilkada pada tahun kemarin. Jadi syukur alhamdulillah bahwa apa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Gorontalo insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa diresmikan oleh negara, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk peresmian kami sebagai wali kota dan wakil wali kota. Ada lagi? Oh iya, jadi kami berterima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan pada hari ini. Yang kedua, kami berterima kasih kepada masyarakat Kota Gorontalo seluruh yang membantu kami dalam pemenangan ini. Insya Allah ke depannya sesuai moto kita membenahi kota bersama. Jadi marilah kita semua untuk segera berrekonsiliasi. Itu saja dari saya. Terutama pendukung Madu, jangan kita sikapi kemenangan ini dengan euforia yang berlebihan. Karena ini justru akan menimbulkan hal-hal yang kita tidak ingini. Mari kita bersatu padu bersama-sama, bersatu untuk membangun Gorontalo ke depan. Jangan lagi ada sekat-sekat di antara kita. Tidak ada lagi Madu, tidak ada lagi Dai, tidak ada lagi Evi, tidak ada lagi Wahid. Yang ada adalah rakyat Gorontalo yang menjadi tugas Martin dan Budi. Ya, terima kasih. Sementara itu, menurut H. Harson M. Abbas SH sebagai kuasa hukum pasangan Madu, dalam kesempatan dengan Suara Jakarta menyampaikan strategi dalam memenangkan pasangan Madu. Berikut ungkapannya. Untuk memenangkan satu perkara, kita sebenarnya mengatur juga satu strategi bagaimana caranya supaya kita bisa memenangkan pertarungan. Itu yang pertama, apabila mereka mengajukan satu dalil, kemudian mereka mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, kita juga harus bisa membuktikan dengan surat-surat yang kita miliki, surat-surat yang autentik maupun saksi-saksi yang dapat melemahkan bukti-bukti yang mereka ajukan. Tanpa ada itu tentunya kita tidak bisa menangkan pertarungan. Dengan adanya bukti yang kita ajukan, tentunya mereka tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan mereka yang diajukan di hadapan panel Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi selama setahun ini dari tim kuasa hukum Martin Budi itu sudah disusun sedemikian rupa. Kita susun sedemikian rupa. Ada juga perang opini di media massa. Kalau mereka mengatakan A, kita juga harus balas yang kita miliki. Takut sedikit pun keluar mereka di media, baik media cetak maupun media elektronik. Kami tetap menjawab bahwa kami optimis bahwa kamilah yang memenangkan pertarungan ini. Terakhir, kenapa masyarakat Gorontalo kemenangan Madu ini seperti apa? Harapan untuk masyarakat Gorontalo bahwa kemenangan Madu ini merupakan
kemenangan seluruh rakyat Kota Gorontalo. Diharapkan kepada pihak-pihak yang tadinya berbeda pendapat agar kita bersatu kembali menyusun strategi untuk membangun Kota Gorontalo ke depan. Semoga siapapun yang mengemban amanah sebagai kepala daerah Kota Gorontalo dapat senantiasa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan Kota Gorontalo. Masyarakat sebagai elemen penting suatu daerah diharapkan juga dapat memberikan dukungan dan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mencapai visi dan misi dari Kota Gorontalo, yaitu menjadi kota entrepreneur serta mewujudkan masyarakat yang mandiri dan religius. Dahlia Dian, Ahmad Hudori, Lukman Niode, Suara Jakarta.